Ketika teman-teman mengalami mesin fotokopinya mati total, alias biar lampu power itu tidak menyala, teman-teman harus mengecek yang namanya PSU. Apa itu PSU? PS itu power supply. Letaknya ketika kalian menghadap di mesin fotokopi, itu posisi sebelah kiri. Terang ini bang, ada lampu bang, sorry bang. Oke, kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel Dirayuris, kawan. Oke, di video kali ini saya sedikit menge-share informasi. Kebetulan saya dapat chat. Awalnya bisa kita langsung kontak chat itu. Awalnya beliaunya saya nggak perlu sebut nama, yang jelas di provinsi lain ya, di Sulawesi Tenggara, mungkin ya Tenggara kalau nggak salah. Kebetulan beliaunya ngechat, ini salah satu pengguna mesin IR6000. Katanya, Mas, mesin saya sejak hari raya kemarin Idul Adha itu bermasalah, rusak alias rusak gara-gara digigit tikus. Orangnya curhat ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya sudah belikan satu body, kabel satu body sudah dibelikan, bahkan sudah diganti menurut beliau. Mudah-mudahan ibu menonton video ini. Hai ibu, mudah-mudahan mesinnya cepat kelar bu ya. Nah, menurut begitu dikerja sampai berhari-hari dan kemudian mesin itu masih matol. Ya, masih mati total kawannya. Nah, inilah sebetulnya risiko pengguna mesin fotokopi itu ketika berapa hari nggak jalan dan kemudian mungkin tokonya itu akan selalu dimatikan lampunya dan otomatis si tikusnya itu akan lebih senang lah gigit-gigit mesin kawannya. Nah, alhasil setelah berapa hari dilakukan servis oleh pengguna itu, oleh teknisinya, dan ternyata mesin itu tetap juga belum bisa hidup alias mati suri. Nah, konon menurut ibu ngechat ke Dirayuris kawan bahwa alasan bagian mekaniknya mengatakan bahwa membor bermasalah, sama apalagi yang jelas jenis elektroniknya itu bermasalah. Coba dulu saya baca dulu kawan ya. Nah, membornya itu bermasalah, tapi ibu yang punya diam-diam mencoba mengetes di mesin sepupunya. Oke, mengetes membornya itu atau power supply, mainboard atau apalagi namanya itu ya, my controlnya dites di mesin sepupunya dan ternyata itu nyala. Mesin elektroniknya itu nyala kawan. Nah, di sini saya sedikit menambahkan, mudah-mudahan pengguna itu, pemilik mesin itu menonton channel ini ya. Kalau saran saya, jika teman-teman mengalami seperti pengguna ini ya, coba teman-teman mengecek ketika teman-teman mengalami mesin fotokopinya mati total, alias biar lampu power itu tidak menyala. Teman-teman harus mengecek yang namanya PSU. Apa itu PSU? PS itu power supply. Letaknya ketika kalian menghadap di mesin fotokopi, itu posisi sebelah kiri. Atau untuk lebih jelasnya silahkan tonton video-video sebelumnya yang membahas masalah yang ada masalah di power supply-nya atau kipas-kipas power. Itulah power supply. Mulai dari generasi 6000, 6570 letaknya berada di posisi kiri mesin, samping kiri bagian bawah. Kalian ngecek. Nah,
Apa yang perlu dicek di power supply itu ketika teman-teman sudah mencoba, memang langkah ibu ini sudah benar ini. Sudah benar punya inisiatif untuk mencoba di mesin, baik mau di mesin sepupunya, yang jelas di mesin lain lah ya. Intinya di mesin yang sudah ready, bisa kalian ngetes ke sana membor kalian ya, untuk memastikan dan membuktikan bahwa membor itu bermasalah atau tidak. Jalan satu-satunya harus dicoba ke mesin lain. Oke kawan. Nah, ketika alhasil kalian sudah mencobanya dan berhasil seperti ibu ini, langkah terakhir yang kalian harus lakukan adalah kalian mengetes atau mencoba membongkar bagian power supply atau PSU-nya. Kalian bongkar. Kalian cek, kalian perhatikan, kalian amati, jangan sampai ada kabel yang digigit juga tikus. Oke. Kalau kalian sudah mengeceknya dan tidak ada kabel yang digigit tikus, langkah terakhir kalian lepas keluar. Power supply-nya kalian lepas keluar. PCB-nya kalian kasih lepas dari rangkaian rumah dudukan power supply-nya. Kemudian kalian cek di situ, kalian bersihkan dulu, terserah teman-teman. Biasanya saya lakukan membersihkannya menggunakan cairan WD. Karena WD itu pastinya aman dari jauh dari kata istilahnya konslet. Kalian cabut, kalian bersihkan, kalian tengoklah apa lagi? Solderan-solderan kaki-kaki yang ada di IC-IC yang ada di power supply itu. Kalian perhatikan. Biasanya ketika memang kerusakannya di bagian solderannya, biasanya timahnya itu terangkat kawan. Jadi yang betul-betul senter lah supaya terang-terang kawannya. Nah, kalau teman-teman menjumpai masalahnya ada kaki di salah satu kaki-kakinya itu yang terangkat timahnya, kalian solder lah, menggunakan solder lah pastinya. Kalian beli timah, makanya kalian harus siapkan, kalian harus punya solder, kalian harus punya timah gitu ya. Nah, kalaupun teman-teman ragu untuk memperbaiki power supply-nya ya, mengecek power supply-nya, kalau bukan ahlinya silahkan panggil ahlinya supaya nantinya mesin teman-teman itu tidak tambah parah. Oke. Nah, oke, di sini saya akan ulang, saya akan perjelas kembali ketika teman-teman mengalami mesinnya mati total, baik itu sudah dimakan tikus ya. Mati total ceritanya, lampu power yang di panel kalian itu tidak menyala. Itu beda ya, bedanya lampu power menyala dengan lampu power sama sekali tidak menyala. Kalau lampu power sama sekali tidak menyala, ya ini yang di pembahasan kita ini ya. Nah, kalian bisa ngecek powernya. Membornya. Karena yang kalau teman-teman perhatikan di buku kode-kode error atau panduan-panduan rekan-rekan teknisi, biasanya itu diarahkan ke membor ya atau my control. Nah, kalian bisa dipastikan bahwa rusak dengan tidaknya dengan cara satu-satunya adalah harus mengetes. Harus mengetes, atau kalau kalian bisa mengukur, mengavometer ya. Kalau nggak salah kabel biru sama kabel merah, kabel biru itu nolnya, kemudian kabel merah ya kabel plusnya ya. Nah, kalian avo di situ, upayakan avometer kalian gunakan ke AC. AC itu adalah jalur listrik. Di situ harus mengeluarkan avometer kalian harus 24 voltnya. Jadi semua kabel-kabel merah yang arah dari power supply ke membor ke DC control itu harus keluar 24 voltnya. Kalau itu tidak keluar, sudah 100% saya pastikan bahwa ada masalah, ada trouble di bagian power supply-nya atau PSU-nya. Itu aja Bang. Untuk membuktikan lebih baiknya memang kalian ngetes dulu membornya di mesin lain. Nah, kalau kalian bisa mengukur ya kalian ukur arah dari power supply itu yang masuk ke DC yang sedikit banyak kabel agak banyak ya, kabel-kabel merah yang agak besar-besar dengan biru itu rata-rata dari sumber dari power supply. Kalau voltase 24-nya nggak keluar, sudah dipastikan bahwa kerusakannya ada masalah di bagian power supply. Oke, mungkin seperti itu Ibu. Mudah-mudahan Ibu menonton
dan bisa mengecek kembali mesin fotokopinya. Kalau ibu lebih tertarik juga manggil Dirayuris, kita siap eksekusi, kita let's go menuju tempat ibu ya, supaya cepat kelar masalahnya. Oke, mungkin seperti itu ibu. Mudah-mudahan video ini buat kalian juga, buat teman-teman yang lain juga yang sedang mengalami atau pernah mengalami, bisa mengecek juga seperti itu cara-caranya ya. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol like-nya dan pastinya subscribe-nya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload publik video. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.